Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun manusia yang hidup di dunia pasti pernah merasakan ujian kehidupan. Jika kita mau membedah makna di balik sebuah ujian yang menimpa kita, maka kita akan mengetahui pesan yang diselipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ujian kehidupan tidak selalu berupa kemalaman maupun kesedihan. Sebaliknya, ujian kehidupan juga dapat berupa kesenangan maupun melimpahnya harta. Pertanyaan yang akan muncul adalah, dari mana kita tahu hal tersebut adalah sebuah ujian? Indikator sederhana yang dapat digunakan adalah bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Apakah ketika mendapatkan harta melimpah lantas kita sombong dan mudah untuk merendahkan orang lain, atau justru sebaliknya kita akan semakin dermawan dan bijaksana? Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti akan menghadapi berbagai ujian hidup yang datang dengan berbagai bentuk dan tingkat kesulitan. Bagi umat Islam, pemahaman tentang makna dan tujuan di balik ujian hidup sangatlah penting. Setiap manusia tidak akan terlepas dari yang ujian hidup. Hanya dengan melalui ujiannya lah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Namun perlu diyakini, sebesar apapun ujian yang diberikan, pasti akan bisa dilewati karena Allah hanya akan memberikan ujian pada hambanya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Ali Imran ayat 186, yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sifat sabar sangat penting dimiliki manusia, sebab manusia dilahirkan ke dunia untuk diuji kualitas jiwa dan dirinya. Sabar adalah cara terbaik untuk menghadapi beraneka ragam ujian hidup. Karena sangat pentingnya kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan sifat sabar tidak kurang dari 90 ayat dalam Al-Quran. Aneka keutamaan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan kepada orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seseorang pahala 2 kali lipat atas kesabarannya dalam menghadapi ujian. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan setiap kadar pahala setiap ibadah kecuali pahala sabar. Sebagaimana puasa, pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan, sebab puasa adalah separuh dari kesabaran. Quran Surat Al-Anfal ayat 46 yang berarti, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang mendapatkan ujian dari Allah kemudian dia bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, kesabaran yang dia miliki akan menjadi jalan baginya untuk meraih kemenangan dan kemuliaan. Contoh terbaik dalam hal ini adalah kesabaran Nabi Yusuf alaihi wasallam. Aneka ujian menghampiri dirinya, akan tetapi Nabi Yusuf tetap sabar dalam menghadapinya sampai ia menjadi orang yang mulia di negeri Mesir. Kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Yusuf adalah buah dari kesabarannya dalam menghadapi ujian hidup. Allah tidak akan menimpakan suatu cobaan di luar batas kemampuan manusia. Allah juga dengan tegas menyatakan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bersabar, berdoa dan selalu berusaha untuk bangkit lagi dengan semangat dan tetap optimis merupakan cara terbaik menghadapi ujian hidup, daripada menggerutu dan berburuk sangka kepada orang lain atau kepada Allah. Jalan keluar bisa kita temukan jika mau berusaha, karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Ada beberapa cara menghadapi ujian yang berat yang terdapat dalam buku
yaitu dengan cara meyakini bahwa setiap ujian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus cerminan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian, seorang Muslim dituntut untuk menerimanya dengan lapang dada, dan besarnya pahala ditentukan oleh besarnya ujian yang diterima. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa ridho menerima ujian tersebut, niscaya dia akan mendapatkan ridhonya, dan barang siapa yang membencinya, niscaya dia akan mendapatkan murkanya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Melihat orang yang lebih tidak beruntung dan yang lebih berat ujiannya yang dihadapinya. Meladani orang-orang yang bersabar dalam ujian dan semakin kuat keimanannya seperti para nabi dan rasul, para sahabat dan para ulama yang saleh, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta saran dan pendapat dari orang yang berilmu, memiliki wawasan yang luas, pengalaman yang memadai dan dapat dipercaya sehingga dapat meringankan beban ujian yang dihadapi. Siapa yang tidak mau bila dalam hidup ini selalu diberikan kemudahan hidup seperti rezeki yang tidak pernah kurang dan kesehatan yang selalu baik? Namun dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Bahkan dalam keluarga pun bisa memiliki nasib yang berbeda-beda. Memiliki harta yang berkelebihan atau berkurang merupakan bagian dari bab ujian dalam hidup kita. Rasulullah SAW mengingatkan tentang ujian kekayaan. Sesungguhnya setiap umat ada ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta kekayaan. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu, tetapi aku khawatir dengan kemewahan dunia yang kamu dapat seperti orang terdahulu, lalu kamu berkelimang dalam kemewahan sehingga binasa seperti binasanya orang-orang terdahulu.